Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, semakin banyak ilmu kita hari ini ya. Dan baik, langsung saja kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Misbahuddin. Beliau akan membahas tentang iman dilandasi oleh akal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ibu-ibu dan para pemirsa Cahaya Hati iNews TV yang saya muliakan, pembawa acara kita yang sangat ganteng, Mas Ali yang saya hormati. Iman dilandasi dengan akal. Allah menciptakan manusia punya akal dan pikiran. Betul apa tidak? Maka harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, walladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hudahumullah wa ulaika hum ulul albab, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mereka mengikuti yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah dan orang-orang yang punya akal. Dalam kitab Tafsir Jalalain itu sangat menjelaskan, yaitu orang-orang yang mempunyai pikiran. Fungsi akal dan pikiran yang pertama, berapa Bu? Pertama adalah untuk memperhatikan semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, memperhatikan adanya langit dan bumi. Langit begitu tingginya, bumi begitu luasnya dihamparkan. Memperhatikan adanya matahari dan bulan, setiap hari berputar, siapa yang memutarkan? Memperhatikan adanya gunung-gunung, adanya daratan dan lautan. Kemudian berpikir, siapa ini yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal dan pikiran bisa menjadikan iman manusia semakin tambah kuat dan semakin tambah kuat. Bu, saya mau tanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawab. Allah. Bagus, kurang keras. Siapa? Allah. Siapa yang menciptakan matahari dan bulan? Allah. Bagus. Siapa yang menciptakan daratan dan lautan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk menimba ilmu pengetahuan, contohnya ilmu pendidikan. Bagaimana supaya pendidikan itu maju berkembang semakin pesat? Ilmu pertanian. Bagaimana caranya pertanian ini semakin maju dan semakin maju, hasilnya semakin maksimal. Ilmu perdagangan, ada yang dagang? Ya,
Bagaimana cara dagang yang sekiranya bisa menghasilkan yang lebih banyak tapi halal. Kemudian ilmu teknologi, cara membuat kapal terbang. Yang bikin kapal terbang di Indonesia siapa, Bu? Siapa? B.J. Habibie. Betul? Ya, beliau orang yang cerdas. Pesawat bisa terbang. Ya pernah jatuh sih, nyungsep. Pernah ya? Ya. Bagaimana cara bikin mobil? Bagaimana cara bikin motor? Bagaimana cara bikin HP? Punya HP? Wah sekarang HP semarak. Ya, mulai dari anak kecil sampai orang yang sudah tua punya HP. Kalau sekarang belum punya HP, jadul. Seperti zaman dulu. Coba bayangkan HP ini bisa untuk nelpon, terdengar suaranya walaupun jarak jauh. Halo, kring, I love you. Kemudian bisa langsung melihat, contoh saya melihat Mas Ali video call. Wah ini yang namanya Mas Ali, betul. Wah kayak orang Arab nih. Bisa langsung. Karena apa? Akal dan pikiran diputar bagaimana supaya ilmu pengetahuan semakin maju dan semakin maju. Yang ketiga, untuk memperhatikan semua umur makhluk hidup, termasuk di dalamnya adalah umur manusia. Umur manusia, Bu, ada kalanya pendek, ada kalanya sedang, ada kalanya panjang. Kira-kira ibu-ibu senang yang pendek apa yang panjang? Itu yang panjang. Tetapi yang paling terpenting adalah umur. Syukur Allah berikan panjang, tapi yang berkah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, sumber hadisnya dari sahabat Nabi yang bernama Abi Bakrah, derajatnya sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amalu. Mohon maaf, ini hadis bahasa Arab, harus diterjemahkan. Panjenengan milih akan saya terjemahkan pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Jawab. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, nah, sebaik-baik manusia kata Rasul adalah orang yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya, jelek perbuatannya. Saya mau tanya sama ibu-ibu, umur manusia semakin tambah tahun, semakin bertambah, apa semakin kurang? Jawab. Betul? Ini ada orang ngomong nih, saya kan orang Tegal, bahasanya logatnya logat Tegal loh Bu. Ada teman-teman ngomong, ada 2 orang nih, 3-nya saya. Pak, umur manusia itu semakin tambah tahun ya semakin bertambah. Saya jawab, betul. Satunya lagi, ya enggak, umur manusia semakin meni semakin kurang oh. Bahasa Tegal. Semakin kesini semakin kurang. Saya jawab, betul. Pertama, umur manusia semakin tambah tahun semakin tambah. Iya, kalkulasinya kan tambah. Yang dulu umurnya 50, dengan datangnya tahun baru tambah 1, 50 tambah 1 berapa? Tambah apa kurang? Tambah. Tapi hakikatnya adalah mengurangi jatah umur manusia. Contoh, ada orang ini dijatah umurnya 80 tahun. Contoh, umurnya berapa Bu? 80? Sekarang umurnya sudah 79 tahun. Matinya kurang berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun dikurangi 11 bulan, matinya kurang berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan dikurangi 29 hari, matinya kurang berapa hari?
Satu hari dikurangi 59 menit. Matinya kurang berapa? 1 menit. 1 menit dikurangi 1 menit. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Maka dengan adanya umur, pikiran ngerti, oh ternyata umur manusia semakin kesini semakin kurang. Bisa menjadikan iman ini semakin tambah dan semakin tambah. Iman seseorang itu ada kalanya kurang, ada kalanya tambah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan umur manusia itu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil maksiati. Umur ada kalanya tambah, ada kalanya kurang. Kalau tambah bil ta'ati, taat, ngaji rajin, bareng ngaji rajin, sholat, baca Quran, bagus. Tetapi ketika iman seseorang itu sedang kurang, serba males loh Bu. Ngaji males, bareng ngaji males, baca Quran males, sholat males, maksiat jalan terus. Kira-kira ada yang enggak seperti itu? Mana orangnya? Oh, kalau di sini enggak ada, insya Allah. Ya. Baik, alhamdulillah guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau ngomongin masalah iman, itu ada yang bilang nikmat iman ya, ada nikmat iman, nikmat Islam. Berarti mungkin sedikit guru, berarti orang-orang yang imannya bisa terjaga ini bisa merasakan kenikmatan dari iman ini ya. Betul. Masya Allah ya. Betul. Jadi nikmatnya bisa lezat. Bisa menikmati rasanya iman itu bagaimana lezat sekali. Masya Allah ya. Ketika iman lezat itu, Mas Ali, beribadah rasanya enak sekali. Zikir rasanya enak, sholat rasanya enak, ngaji juga rasanya enak. Kadang-kadang ada orang ngaji geser. Model seperti itu ada apa enggak? Ada. Oh, kalau di sini enggak ada. Masya Allah. Baik, ibundaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita tambah doa kita, ya Allah terima kasih atas nikmat iman, dan semoga Allah jaga keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.